filsafat menurut Auguste Comte. Auguste Comte adalah pendiri aliran filsafat positivisme yang anti-metafisis. Ia hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah. Baginya, tidak ada gunanya mencari hakikat kenyataan. Hanya ada satu hal yang penting, yaitu savoir pour prévoir. Mengetahui supaya siap untuk bertindak, mengetahui supaya manusia dapat menantikan apa yang akan terjadi. Manusia harus menyelidiki gejala-gejala dan hubungan-hubungan antara gejala-gejala ini supaya ia dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Hubungan-hubungan antara gejala-gejala oleh Comte disebut konsep-konsep dan hukum-hukum. Hukum-hukum ini bersifat positif. Positif dalam pengertian Comte adalah yang berguna untuk diketahui. Manusia tidak mengetahui sesuatu kecuali fenomena, dan pengetahuan tentang fenomena itu sifatnya relatif, tidak mutlak. Manusia tidak mengetahui hakikat, tidak juga kenyataan yang dihasilkan oleh fakta, melainkan hanya hubungan antar fakta yang berurutan atau sama. Hubungan-hubungan ini bersifat tetap, selalu sama dalam keadaan yang sama. Kesamaan yang tetap yang menghubungkan fenomena bersama-sama, dan rangkaian yang menyatukan fenomena sebagai anteseden dan konsekuen adalah ketentuan hukum-hukum fenomena itu. Hukum-hukum fenomena adalah keseluruhan yang diketahui mengenai fenomena, hakikat alamiah fenomena, dan sebab-sebab akhirnya, yang pasti atau final tidak diketahui dan tidak dapat dimengerti. Sejarah umat manusia, juga jiwa manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, berkembang menurut hukum 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap ilmiah atau positif. Auguste Comte menegaskan, cara berpikir manusia dalam sejarah dipengaruhi oleh hukum 3 tahap ini. Tahap teologi merupakan tahap pertama atas setiap perkembangan jiwa manusia atau masyarakat. Manusia dalam tahap ini selalu berusaha mencari dan menemukan segala sesuatu yang ada. Gejala atau fenomena yang menarik perhatian selalu dikaitkan atau diletakkan dalam kaitannya dengan yang mutlak. Manusia dalam tahap ini selalu berusaha untuk mempertanyakan hal-hal yang paling sukar sejalan dengan tingkah laku dan perbuatannya. Manusia dengan melalui praintuisinya menganggap bahwa hal-hal yang paling sukar tadi harus dapat diketahui dan dikenalinya. Pada tahap teologi atau fiktif ditandai dengan bentuk masyarakat yang diatur oleh para raja yang menyatakan diri sebagai wakil dari Tuhan di dunia ini. Di samping lahirnya para rohaniawan yang bertugas sebagai penerjemah dan sekaligus perantara antara manusia dengan Tuhan, sedangkan susunan masyarakat pada zaman ini adalah masyarakat yang bersifat militer. Tahap metafisik merupakan tahap peralihan, yaitu dari masa kanak-kanak yang berkembang ke masa dewasa harus melalui masa remaja. Pada tahap ini, jiwa manusia telah mampu melepaskan diri dari kekuatan adikodrati dan beralih ke kekuatan abstraksi. Pada saat ini, istilah ontologi mulai dipergunakan akal budi yang merupakan satu-satunya kekuatan yang dipergunakan manusia untuk menerangkan adanya segala sesuatu. Sehingga, berkat kemampuan abstraksi tadi, manusia mampu pula untuk menerangkan hakikat atau substansi dari segala sesuatu yang ada. Tahap metafisik dalam sejarah hidup manusia adalah ketika manusia berada dalam abad pertengahan dan Renaissance. Jika dalam teologi, kesatuan keluarga merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, maka dalam metafisik, negaralah yang merupakan dasarnya. Rezim yang lama menjadi mundur karena tampilnya kritisisme yang radikal. Pemikiran manusia dalam tahap metafisik ini tidak lagi diarahkan kepada bahwa barang sesuatu itu ada, melainkan diarahkan kepada apanya barang sesuatu itu. Tahap positif merupakan tahap jiwa manusia yang telah sampai pada pengetahuan yang pasti, jelas, dan bermanfaat, tidak lagi abstrak. Pada tahap ini, perkembangan jiwa manusia sampai pada tahap yang paling akhir yang juga merupakan tahap pembebasan manusia yang sebenarnya. Manusia tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan atau pengertian-pengertian adikodrati atau metafisik yang tidak dapat dibuktikan secara nyata. Manusia sekarang mencari dan membutuhkan pengetahuan yang real, yang hanya dapat dicapai melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan di atas hukum-hukum yang umum. Berdasarkan hukum 3 tahap tersebut, Auguste Comte melihat sejarah perkembangan manusia berlangsung di atas garis lurus menuju ke arah kemajuan.
Makna perkembangan dalam hukum 3 tahap bersifat positif dalam arti suatu kemajuan. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintah, pengusaha, pedagang, ustadz, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Penggunaan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1971 yang berkembang melahirkan situs GeoCities tahun 1995 yang melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data website agar halaman website bisa diakses dari mana saja. Kemudian lahir namanya situs jejaring sosial Elpada pada tahun 1997. Pada tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger, yang menawarkan penggunaannya bisa membuat halaman situs sendiri yang dapat memuat hal tentang apapun termasuk hal pribadi tanpa mengeluarkan uang dan tenaga kerja. Penggunaan sosial media bebas membuat pesan, mengedit, menambahkan, memodifikasi tulisan, gambar dan video grafis dan sebagainya. Semua dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Praktis bukan? Inilah yang menyebabkan media sosial berkembang begitu pesat. Media sosial terus berevolusi dari sisi jenis dan fungsi. Seiring perkembangan zaman, penggunaan media sosial semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kini, media sosial menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalin relasi, sarana komunikasi publik, baik lembaga maupun perusahaan, berbisnis, bahkan membangun citra diri pengguna. Pada akhir tahun 90-an, penyebaran internet dan komputer menjadi sarana komunikasi baru, sehingga memberi inspirasi untuk membangun wadah antar manusia saling terhubung dan mengekspresikan diri. Sejak pengiriman kata login, internet yang awalnya menghubungkan beberapa kampus di Amerika Serikat kelak berubah menjadi jaringan global. Dalam kurun waktu 45 tahun, internet berevolusi sehingga menghubungkan jutaan komputer dengan beragam jenis konten, mulai dari data, musik, gambar, hingga berkas, dan video beresolusi dan kecepatan tinggi. Pertumbuhan pengguna internet 175,4 juta di Indonesia hingga Januari 2020. Penggunaan bertambah 25 juta atau 17% antara 2019 dan 2020. Sementara penetrasinya di Indonesia mencapai 64% pada Januari 2020. Perubahan komunikasi konvensional menjadi modern dan serba digital menjadikan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan kian pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telepon seluler. Media sosial awalnya hanya digunakan untuk memungkinkan pengguna berhubungan dengan orang lain lewat perangkat lunak yang dalam komunitas virtual terbatas. Namun, kini media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunitas virtual untuk berinteraksi semata, tetapi juga digunakan sebagai saluran dalam bekerja. Beragam media sosial dengan jenis dan karakteristik tertentu tidak hanya menjadi wadah untuk saling terhubung antar individu dan kelompok. Media sosial, baik berupa blog, microblogging, jejaring sosial, dan layanan berbagi media atau media sharing, kemudian digunakan dengan berbagai fungsi yang kian luas oleh penggunanya dalam berbagai bentuk pekerjaan. Layanan jejaring sosial merupakan jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan cara saling add atau kontak seperti Facebook dan LinkedIn. YouTube bahkan berhasil menjadi platform daring paling banyak dipergunakan saat ini. YouTube tidak hanya digunakan oleh para pencipta konten untuk berbagi ilmu, peristiwa, keterampilan, lagu, film, edukasi, dan lainnya, tetapi juga menjadi media sosial yang dipilih oleh saluran televisi untuk meraih audiens yang lebih besar lewat streaming acara-acara televisi. Tidak hanya itu, bahkan YouTube menjadi saluran yang dipilih warga dunia untuk mengikuti ibadah secara streaming saat pandemi COVID-19 mulai melanda. Sementara Instagram kian dilirik oleh usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk usahanya secara daring untuk mendukung penjualan produk di e-dagang atau e-commerce.
Penggunaan media sosial dalam berbagai fungsi yang kian luas pada waktu bersamaan mendatangkan keuntungan bagi pemilik platform lewat pendapatan iklan. Perkenalkan, nama saya Dilija Alfrida. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu konten kreator yang berdomisili di Rantau Prapat. Teman-teman penasaran nggak sih sama apa yang akan saya tanyakan sama konten kreator tersebut? Kalau penasaran, ikuti terus ya. Ayo. Selamat siang, Bang. Oke, siang. Perkenalkan diri, Bang. Namanya siapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan. Ya, bisa dipanggil Reza Kurniawan saja. Bisa dipanggil Reza. Nah, saya melihat nih di sosial media Abang nih kan, banyak nih followers yang mengikuti Abang gitu kan. Terus Abang juga banyak membagikan konten-konten gitu kan. Sejak kapan sih Abang berkecimpung di dunia sosmed ini untuk buat-buat konten gitu? jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial media gitu, ini sebenarnya keinginan hati sendiri gitu kan. Keinginan hati sendiri, hobi sendiri gitu. Nah, sejak kapan saya mulainya itu tentunya kalau untuk memulai saya sudah lama, tetapi saya baru up ke media sosial itu saya mulai di tahun 2019. Di tahun 2019 saya mulai berjalan. Saya tidak pentingkan banyak followers. Saya hanya pentingkan bagaimana kualitas video yang saya hasilkan. Ketika orang suka, baru saya lanjutin. Nah, followers insya Allah akan mengikut dengan apa adanya video yang saya buat. Oke. Nah, konten-konten apa yang biasanya Abang bagikan gitu? Yang pertama saya itu adalah edukasi. Edukasi itu berupa random tanya jawab atau podcast gitu. Nah, kemudian saya juga membuat sebuah film, beberapa film yang sudah ada ya. Beberapa film di channel YouTube. Yang satu channel YouTube yang dua juga ada. Gitu. Jadi kita bermain di channel YouTube, tapi tidak fokus di channel YouTube saja. Kita juga meng-share di video 1 menitan itu di Instagram, yang di TikTok maupun snack video. Oke. Nah, itu kan kontennya beredukasi gitu kan. Jadi pasti otomatis ada manfaatnya. Selain edukasi, apa nggak ada lagi, Bang? Ya, sebenarnya genre saya itu edukasi. Nah, edukasi ini kan banyak nih. Kalaupun kita membuat suatu film pendek gitu, film pendek itu kan kita buat di situ pesan-pesan moral di dalam film itu. Pesan-pesan moral ini bisa didapatkan orang. Contoh nih, saya pernah buat film Tasbih Cinta. Nah, Tasbih Cinta ini saya terinspirasi dari film Tasbih Cinta terdahulu. Tetapi versi Rantau Prapatnya gitu. Versi Rantau Prapatnya, nah saya intop, saya buatlah seorang anak muda yang memiliki keinginan untuk jadi orang kaya, tetapi dari kampung, dari pedesaan. Oke. Nah, jadi menurut Abang sendiri nih, apa sih manfaat dari masyarakat ini kan banyak nih kan sekarang tuh banyak nih orang-orang yang mulai dari anak-anak, remaja, orang tua itu banyak yang menggunakan sosial media. Nah, manfaat apa nih yang mereka dapatkan dari konten-konten yang mereka lihat dari konten Abang gitu? Nah, kalau pendapat saya seperti ini, kalau orang yang melihat konten-konten saya memiliki kata kunci di situ. Setiap konten saya itu ada kata-kata kiasan, kata-kata mutiara, apakah itu hadis atau apa. Di situ nanti bisa dilihat juga di film saya ataupun di interview random saya, ataupun berkaitan dengan cinta-cinta yang bagaimana gitu kan. Nah, di situ harapannya yang mereka dapatkan adalah mengedukasi supaya
cowok-cowok dan cewek-cewek remaja sekarang tidak terlalu memikirkan percintaan. Kalau percintaan seperti ini gitu, ada pesan-pesannya gitu. Ada satu film kami buat, itu filmnya judulnya Cinta di Sepertiga Malam. Nah ini mengajarkan kita untuk bagaimana seorang laki-laki itu berjuang, berdoa, sholat tahajud untuk memperjuangkan wanita yang diinginkan. Kira-kira gitu. Oke, itu kan kalau dari konten abang sendiri gitu kan. Nah, abang ini kan konten kreator. Nah, pasti kan ada juga banyak yang konten kreator lainnya gitu kan. Nah, gimana menurut pandangan abang gitu kan? Dari banyaknya pengguna sosmed gitu kan. Terus konten kreator ini membagikan konten-konten yang negatif gitu kan. Otomatis kan berdampak juga pada pengguna sosmed yang lain gitu. Nah, menurut abang sendiri gimana pada konten-konten kreator yang membagikan hal-hal yang negatif kan? Seharusnya kalau misalnya kita berbagi ilmu itu kan malah jadi kayak apa sih namanya tuh, kayak berbagi manfaat gitu kan, banyak manfaat yang bisa kita bagikan ke orang-orang banyak gitu. Jadi kalau saya nanggapinnya begini, kami selaku teman-teman kreator ya, saya bilang teman-teman kreator dimanapun berada, sebenarnya itu sah-sah saja bagi mereka seperti apa kontennya, apakah konten edukasi yang positif, ada juga edukasi yang tidak positif, banyak sebenarnya, atau konten-konten negatif gitu. Nah itu silahkan saja, cuman perlu diingat jangan sampai konten yang kita bagikan itu jadi bumerang sama kita. Jadi kalau menurut saya ditanya, ya tidak masalah, silakan bagikan konten mereka masing-masing. Cuman perlunya kita selaku yang membuat konten itu atau penonton juga harus memfilter apa yang kita lihat. Nah jadi nih bang, menurut abang nih yang harus bijak dalam menggunakan sosmed ini siapa? Apakah konten kreator yang dalam membagikan video atau penggunanya yang harus memfilter mana yang harus dilihat, mana yang nggak harus dilihat? Menurut abang gimana? Ya, menurut saya keduanya sih. Terutama saya juga ketika saya ingin membagikan video saya melihat batasan-batasan yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah ke para penonton ataupun followers. Nah ini followers juga harus memfilter. Ada video-video yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Contohnya tentang percintaan tadi. Percintaan ini kan anak remaja sudah pada umumnya gitu. Saya kembali ke situ, kenapa? Ini sangat penting bagi saya karena ketika anak kecil nonton takutnya mereka terinspirasi dengan hal-hal yang negatifnya pula gitu. Kan ada penyampaian, contoh nih kita lakukan edit tag cowok dengan si cewek berjumpa di tengah malam, ngopi bareng habis di jalan bareng. Nah anak-anak kan nggak ngerti nih apa sebenarnya pesan dari sini gitu. Takutnya mereka menginginkan itu abang itu kayak gitu kok gitu. Nah, tapi berharap jangan gitu. Kita berharap jangan, maka dua-dua sangat dibutuhkan untuk saling memfilter video yang mana mau ditonton dan video yang mana yang mau diupload. Oke. Nah terakhir nih bang, jadi selama abang berkecimpung di sosial media nih, maksudnya sering gitu kan, apa hal negatif atau positif yang abang dapatkan dari bersosial media ini? Kalau hal positifnya dulu ya, hal positifnya saya dapatkan income lah pastinya gitu. Sebenarnya saya berani mendatangi orang, ngajak orang join, ayo kita buat konten yuk, konten-konten receh aja dulu gitu, tapi mengedukasi dari pesan-pesannya, ada pesan-pesan pendidikan gitu. Nah selain itu dapat pesan itu kita dapat income juga, dapat pemasukan, apakah dari sosial media yang mana aja gitu kan. Kita juga diundang orang, beberapa kali saya diundang sebagai narasumber di organisasi maupun di radio gitu kan, untuk menyampaikan hal positif apa sih yang kita dapatkan itu dari membuat konten itu. Nah yang kedua adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya seperti ini. Dampak negatifnya adalah banyaknya komentar orang yang tidak enak. Itu salah satu ya, netizen. Tahu lah ya netizen seperti apa komentarnya. Cuman saya tidak terlalu pusingkan itu. Kenapa? Bagi saya netizen itu adalah pendukung setia gitu. Nah kan gitu kan. Dia walaupun negatif komentarnya, tapi itu yang membuat kita semakin semangat untuk membuat video. Jadi pesan saya, kita buatlah konten-konten yang positif. Kalaupun ada hal yang negatif sedikit di situ rasa orang, ya sudah kita perbaiki. Itu saja sih sebenarnya. Oke, terima kasih atas waktunya ya bang. Oke teman-teman, sekian wawancara yang bisa saya lakukan kepada Bang Reza selaku konten kreator. Nah, terima kasih untuk menyaksikan video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan.
Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Harus sistematis. 2. Harus konsepsional. 3. Harus koheren. 4. Harus rasional. 5. Harus hipnotik. Dan ke-6, harus mengarah kepada pandangan dunia. Tujuan filsafat secara umum. Keberadaan ilmu filsafat dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dalam hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Ketiga, dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. 4. Filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. 5. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. 6. Filsafat membuat manusia agar memiliki kemauan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam hal rohaniah, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. 7. Dengan mendalami filsafat, maka manusia dapat mendalami pokok ilmu sampai ke cabang-cabangnya. Dengan demikian, maka akan lebih mudah dalam memahami hakikat ilmu beserta sumber dan tujuannya. Dan yang terakhir, ke-8, filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan, karena baik siswa maupun pengajar punya pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama untuk membedakan mana persoalan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Filsafat menurut para ahli. 1. Menurut Immanuel Kant. Menurut tokoh yang lain seperti Immanuel Kant, mendefinisikan bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang ketahui lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. 2. Menurut René Descartes, makna filsafat diartikan René Descartes lebih religius, karena filsafat adalah kumpulan seluruh pengetahuan Allah. Kemudian manusia dan alamlah yang menjadi pokok penyelidikan untuk menemukan jawaban dan ilmu-ilmu baru. Ketiga, menurut Lange-Pels. Berbeda dengan Lange-Pels dalam memaknai filsafat, jadi filsafat adalah ilmu tentang masalah final dan menentukan, yaitu masalah makna keabadian, makna eksistensi, dan ketuhanan. 4. Menurut Andriyarkara, memang ada banyak sekali tokoh yang mendefinisikan filsafat. Salah satunya pengertian filsafat menurut Andriyarkara, yang mana filsafat sebuah refleksi secara intens dan mendalam untuk mengetahui penyebabnya apa, dan menanyakan pertanyaan seperti mengapa ataupun hal lain yang merupakan bentuk refleksi dari realitas. Kelima, menurut Aristoteles, pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di mana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politik, ilmu logika, dan ilmu keindahan. Keenam, menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, yang mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang sifat yang mencoba untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Ketujuh, menurut Plato. Plato mendefinisikan lebih sederhana dan singkat tentang filsafat, di mana ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya.